Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih pada Mbak E atas kesediaan bergabung dalam kegiatan kali ini. Kegiatan kali ini kita akan melaksanakan konseling kelompok. Ya, apa konseling kelompok? Karena masalah yang muncul dari PJJ yaitu berdasarkan hasil rekapan dari Bapak Ibu Guru Mapel itu ada beberapa tugas atau materi yang belum dapat terselesaikan dengan baik. Ada yang terlambat, ada yang bahkan tidak mengendur. Oke ya, paham Mbak E? Merasa nggak ini? Halo? Rasa. Marilah sebelum memulai kegiatan pada kegiatan konseling kelompok pada siang hari ini, kita awali dengan doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita lanjutkan pada kegiatan berikutnya. Ini sudah ada 3 orang, Mbak JS, Mbak ARP, dan Mbak VA. Kebetulan hanya 3 ya. Sebenarnya yang ada di daftar itu sebenarnya ada banyak, tetapi ketika saya konfirmasi kebetulan baru 3 ini yang sudah menyatakan kesediaan. Nah, yang pertama saya sampaikan tujuan dari layanan ini adalah yang pertama peserta didik dapat menganalisis masalah yang muncul. Berarti masalah itu apa? Berarti masalah tentang belajar. Terus yang kedua, peserta didik dapat memecahkan masalah yang dihadapi. Jadi ketika sudah ketemu masalahnya, berarti mampu memecahkan. Berarti saya harus bagaimana? Terus yang selanjutnya adalah peserta didik dapat menunjukkan. Nah, berarti menunjukkan ini kan berarti kalau keaktifan berarti Mbak E ini kan aktif semuanya dalam kegiatan belajar mengajar. Pelaksanaan konseling ini yaitu ada asas kerahasiaan. Jadi insya Allah semua informasi, semua pernyataan yang ada dalam konseling ini akan terjamin kerahasiaannya. Ya, insya Allah akan terjamin kerahasiaannya baik dari saya maupun dari Mbak E. Oke ya, paham ya Mbak E. Jadi semua informasi itu hanya ada dalam kegiatan kali ini. Itu yang pertama. Jadi saya kasih contoh terlebih dahulu Mbak E. Saya kasih contoh terlebih dahulu. Mungkin dari Mbak E ada yang mengalami masalah dalam kegiatan belajar mengajar secara online ini. Misalkan ketika di rumah itu diberikan kewajiban atau kegiatan-kegiatan oleh orang tuanya karena di rumah. Misalkan ngomong ADD atau misalkan oleh karena itu mari kita dalam kegiatan kali ini kita mencoba untuk ya paling tidak memberikan suatu pencerahan, suatu efek agar tugas kita sebagai pelajar itu dapat berjalan seperti apa adanya. Oke, Mbak E? Oke, Oke, Pak. oke. Eh, Kenapa saya tanyakan berulang kali? Karena saya ingin memastikan untuk persiapan dalam pelaksanaan layanan ini. Oke, sekarang kita lanjutkan pada pemberian materi ya. Saya akan berikan materi terlebih dahulu kurang lebih 5 menitan materi. Ada 2 materi, nanti kita bahas dulu terlebih dahulu materi satu-satu. Mbak, sudah keluar? ya, Pak. Ya, Pak. Oke, Mbak E, kita sekarang lanjutkan saja untuk kegiatan kita kali ini. Monggo, Mbak E, siapa antara Mbak RP, Mbak CS, Mbak VA ini siapa yang akan mengutarakan kondisi atau cara belajarnya di rumah saat ini itu seperti apa? Monggo, dari siapa dulu yang akan mengutarakan? Karena apa? Apa mungkin karena ada tanggung jawab di rumah atau memang karena ya nggak mau gregetnya belum ada atau bagaimana?
Belum ada motivasi, Pak. Mbak RP? Mood, Pak. Moodnya suka nggak ada kalau udah ngeliat tugas banyak. Ayo, terus Mbak VA? Kegiatan, Pak. Habis kegiatan itu sebenarnya pengen ngerjain tugas. Tapi ya karena capek itu jadi males. Belum ada mood lagi gitu, Pak. Oh, Pak. oh, berarti semuanya tergantung mood ya. Kalau moodnya ya, baru down juga males. Mungkin karena juga jarang ketemu dengan teman-temannya, situasi dan kondisinya juga kurang mendukung ya. Kalau di rumah itu kan lebih apa ya, lebih nyantai, lebih waktu yang digunakan untuk belajar itu biasanya pas apa, atau jam 7 atau pas malam atau pas sore atau pas bangun tidur atau bagaimana? Bangun tidur kalau niat, Pak. Kalau enggak ya malam. Oh, Mbak CS, monggo. Sama, Pak. Nah, kalau Mbak VA, Dibagi aja sih, Pak. Misalkan baru pengen pagi, ya udah pagi sama sore sama malam. Cuman nggak langsung banyak aja biar tugasnya merata gitu. Nggak langsung banyak ngerjain gitu. Termotivasi untuk menggapai cita-cita, Pak. cita-citanya apa, Mbak? Cita-citanya banyak, Pak. Ya kok banyak itu apa saja, monggo silakan. Ya, yang pastinya kan pengen membahagiakan orang tua ya, Pak. Itu semua orang tuh pengen kayak ya, pengennya kalau pekerjaan itu pengennya di kesehatan, Pak, insya Allah. Doain, Pak, semoga dikabulkan dan semoga Allah ya kan. Sudah, Pak. Apa, Mbak? Sukses juga membahagiai orang tua sama bisa jadi seorang desain interior yang terkenal gitu loh. Oh, desain interior Lain ya kan, berarti. Apakah yang sudah dilakukan atau metode belajarnya atau cara belajarnya sekarang itu sudah benar? Nah, menurut Mbak E itu apakah caranya itu sudah benar dengan seperti itu? Monggo, Mbak RP, Mbak CS, Mbak VA. belum, Pak, belum benar. Soalnya masih males-malesan. Mbak CS, monggo, Mbak CS. Halo, Mbak CS belum di on kan? Belum. Belum, Mbak VA. Sebenarnya kalau lihat dari ke YouTube itu udah sih, Pak. Cuman ya itu tadi susah konsisten sih, Pak, masihan. Susah konsisten ya kalau untuk belajar ya Mbak VA. Nah, ini mungkin juga semuanya dialami Mbak RP, Mbak CS, dan Mbak VA mungkin juga sama. Sebenarnya sudah punya motivasi, cuma untuk konsistennya itu yang belum punya. Mungkin seperti itu ya Mbak. Iya, Pak. Ya, Pak. Mengetahui apa ya tujuan cita-citanya, terus cara belajarnya Mbak juga ini. Nah, kira-kira Mbak sudah tahu belum apa yang harus dilakukan? Monggo dari Pak RP. Sudah, Pak. Apa Mbak CS ini? Halo, Mbak. Sudah, Pak. Oh ya, monggo Mbak CS. Belajar dengan rajin. Sekarang monggo Mbak ART, monggo apa yang akan dilakukan ketika Mbak ART punya cita-cita jadi desain interior dan cara belajarnya sekarang seperti itu, monggo Mbak ART apa yang akan dilakukan? Ya berubah, Pak, menjadi lebih baik. Atur jadwal belajar juga. Ngerjain tugas sama belajar buat desain gambar. Nah, sekarang monggo Mbak VA, bagaimana? Sebenarnya tuh kalau jadwal gitu kan kita bisa lihat di Google, entah itu YouTube, terus kita tulis tempel di tembok gitu sih sebenarnya bisa sih kalau emang kita niat. Tapi ya itu tadi, Pak, harus konsisten. Kalau nggak konsisten, walaupun kita udah bikin jadwal di dinding, entah itu tentang jadwal kegiatan lah, cara belajar lah, atau apapun itu, kalau emang baru mager tuh ya mager gitu, Pak. Susah konsisten itu sih, Pak, masalahnya. Nah, oke, kalau susah konsisten berarti harus cari cara-cara biar konsisten, Mbak VA. Ya, insya Allah akan saya coba, Pak. Harus orang tua biar bisa mengingatkan saya agar saya lebih giat belajar lagi gitu, Pak. Oke, berarti nanti eh, rencananya berarti sudah ada semuanya, Ji.
Berarti ya Mbak VA tadi mencoba, meskipun sudah menuliskan, akan menuliskan di dinding-dinding juga itu tadi, terus minta bantuan orang tua untuk mengingatkan belajarnya. Mbak JS itu akan lebih memprioritaskan, Mbak ARP ya, maaf, Mbak ARP berarti akan memprioritaskan tanggung jawabnya sebagai pelajar. Nah, untuk belajar desainnya mungkin itu nanti ketika tanggung jawab atau kewajiban sebagai pelajarnya sudah selesai. Kalau semuanya sudah punya rencana untuk kedepannya, mungkin saya akan lihat ya, kedepannya itu ada peningkatan enggak dari Mbak E itu, ada peningkatan keaktifan belajar enggak, atau malah sebaliknya. Nah, mudah-mudahan dengan pelaksanaan kali ini, meskipun ini baru pelaksanaan pertama, gitu, insya Allah tadi sudah cukup jauh, sudah cukup banyak. Nah, Mbak E sudah mengungkapkan keinginannya itu mau apa, terus tadi juga Mbak E sudah ada planningnya berarti saya harus bagaimana, terus nanti untuk evaluasinya nanti saya akan lihat lagi, mungkin sudah ada perubahan atau belum. Kalau sudah, berarti insya Allah berarti arahan atau rencana atau pelaksanaannya sudah ada peningkatan. Nah, perlu diberi penguat-penguat untuk kedepannya. Tapi ketika belum ada peningkatan, nah monggo nanti kita laksanakan lagi. Sementara pada kesempatan kali ini saya cukupkan sekian. Monggo nanti sebelum kita tutup, nanti saya akan ada LKPD, lembar kerja peserta akan saya share. Nah, kurang lebihnya seperti ini, Mbak. Nah, untuk LKPD ya, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Nanti silahkan diisi. Linknya nanti akan saya share lewat WA. Terus nanti juga ada. Ya, itu tadi sih Pak, kesimpulannya tuh misalkan kita mau bikin jadwal atau kegiatan belajar itu kunci berdoa dan tawakal aja sih Pak sebenarnya. Gitu sih. Oke, karena sudah paham, nanti silahkan dilaksanakan sesuai dengan rencananya masing-masing. Ya, saya hanya akan melihat. Ya, mungkin sebelum menutup, marilah kita berdoa melafalkan hamdalah bersama. Alhamdulillah, rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian cukup dari saya. Insya Allah 1 minggu lagi kita pertemuan, kita lakukan evaluasi apakah ada perubahan atau tidak, atau bagaimana nanti kita evaluasi bareng-bareng untuk mendapatkan yang lebih baik. Oke, sekian cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.